sangat mudah gitu. Jadi ini sebenarnya terjadi dari kalau nggak salah baru 2 merek yang sering digunakan oleh ojek online. Itu sangat mudah diakses baterainya dan sangat mudah diambil. Baterai di mobil ini mah enak, kita bisa cas di motor, mau cas di kantor, di kamar juga bisa. Ya cuma kelemahannya itu ya bisa dicuri. Pengamannya masih ya alarm saja. Tidak ada yang secara fisik akan menahan setidaknya dari tangan-tangan jahil yang mau mengambil. Saudara, kini sepeda motor listrik rentan menjadi target pencurian. Tapi alih-alih motornya yang raib, justru pencuri kini mengambil baterai yang tersimpan di dalam motornya. Bagaimana ini bisa terjadi? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. CCTV merekam aksi pencurian baterai motor listrik yang digunakan beberapa orang di sebuah jalan. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, sekelompok pemuda ini berhasil membobol motor dan membawa lari baterai motor listrik di dalamnya. Rekaman ini sempat beredar di kalangan pegiat motor listrik. Ongko Ujianto selaku pengurus komunitas sepeda motor listrik Indonesia menilai aksi beberapa orang dalam rekaman tersebut didasari tingginya permintaan baterai motor listrik di pasaran, khususnya di situs belanja online. Menurut Ongko, jumlah pencurian baterai motor listrik saat ini semakin masif. Cuma yang jual baterainya kok di online store tuh banyak banget baterai colongannya, jadi kemungkinan besar korbannya lebih banyak lagi. Karena kan penggunaan motor listrik sekarang udah mulai banyak, udah mulai sejak ojol pakai motor listrik dan lihat orang mungkin banyak yang lihat ya, terus sekarang macam-macam mereknya, jadi penggunanya makin banyak. Yang hilang juga mungkin banyak, soalnya banyak yang jual. Pencurian baterai marak terjadi pada jenis sepeda motor listrik yang baterainya bisa dicopot. Sistem penempatan baterai seperti ini memudahkan pengguna dalam melakukan penukaran atau pengecasan baterai. Namun, di sisi lain rawan terhadap pencurian. Baterai motor listrik yang mudah dilepas dan dibawa-bawa menjadi incaran bagi pelaku pencurian. Ada yang memang removable, bisa cas di motor, mau cas di kantor, di kamar juga bisa. Ya cuma kelemahannya itu ya bisa dicuri. Gitu. Iya. Pak Ongko sendiri punya motor listrik, Pak? Kebetulan ada, kita adanya yang removable malah. Oh iya, boleh kita lihat bareng-bareng, Pak? Boleh. Iya, ini salah satu ya motor listrik saya kebetulan. Nah talinya itu dari depan sambung sini sampai belakang, jadi bisa dari depan ditarik atau dari samping belakang sini ditarik. Karena dia cuma mekanisme menarik ini. Iya. Nah kalau ininya aja kan ya, pengait yang di sini ya. Menurut Ongko, penjualan baterai motor listrik curian marak melalui e-commerce atau situs jual beli online. Baterai curian tersebut biasa dijual utuh atau sudah dalam pecahan komponen untuk keperluan instalasi listrik tenaga surya. Karena motor listrik itu memang nggak seperti motor bensin, dia lebih gampang dimodifikasi. Kedua, memang itu bisa dipretelin, terus bisa dipakai dibuat yang pengguna solar panel. Selain media sosial dan situs jual beli online, sejumlah oknum pencuri diduga memanfaatkan forum komunitas dalam menjual barang curiannya. Selaku pengurus, Ongko menyebut tak segan mengeluarkan anggotanya yang kedapatan menjual baterai motor listrik curian. Tapi ini di komunitas motor listrik sendiri sempat ngelakuin kayak ngecek ada user yang bandel gitu nggak, Pak? Di dalam kayak ngelakuin tracing atau gimana? Kalau di grup sih, kalau ketahuan ada yang jual colongan, langsung kita curigai ini barang curian, langsung kita ban usernya, karena kita nggak mau di grup kita ada yang jual barang curian. Pengamat otomotif menilai para penggojek online banyak menjadi korban pencurian baterai motor listrik. Hal ini karena beberapa sepeda motor yang dipakai pengojek adalah milik pabrikan sepeda motor listrik yang lemah sistem pengamanan.
Di pasar gelap, baterai motor listrik hasil curian tersebut dihargai relatif tinggi. Kita sedikit menginvestigasi kenapa bisa terjadi seperti itu. Sangat mudah gitu. Jadi ini sebenarnya terjadi dari kalau nggak salah baru 2 merek yang sering digunakan oleh ojek online. Itu sangat mudah diakses baterainya dan sangat mudah diambil. Dari teman-teman komunitas juga udah bilang, baterai ini dijual satuan. Jadi baterai ini dijual satuan di mungkin black market lah atau online gitu. Kalau nggak salah satu baterainya itu dijual 3 juta. Lantas, apa yang membuat baterai motor listrik jadi target baru para pencuri? Harga dari kendaraan listrik itu hampir 40% atau 50% kontribusi terbesarnya ada di baterai. Ya. Jadi ya bisa jadi menjadi satu incaran orang-orang yang ingin berbuat kriminal. Jadi beli inceran lo? Gue milih yang murah lah. Harga dari kendaraan listrik itu hampir 40% atau 50% kontribusi terbesarnya ada di baterai. Ya. Jadi ya bisa jadi menjadi satu incaran orang-orang yang ingin berbuat kriminal untuk itu ya. Setelah diangkat ya dari dalam motor listrik, jadi posisinya diputar dulu ini, colokan ini untuk pengisi daya menuju motornya. Amannya masih ya alarm saja, tidak ada yang secara fisik akan menahan setidaknya dari tangan-tangan jahil yang mau mengambil. Baterai motor listrik kini menjadi objek jarahan pencuri karena tingginya permintaan di pasar. Baterai-baterai bekas pakai tersebut banyak dijual di situs jual beli online. Kami mencoba menelusuri situs jual beli online yang menawarkan baterai-baterai second hand. Harga yang tercantum bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Baterai-baterai tersebut umumnya memiliki kapasitas 60 volt, 45 ampere, dan 2,7 kWh yang membutuhkan waktu pengisian sekitar 4 jam. Ukurannya macam-macam nih, kalau kita bicara spesifikasi baterai, kalau ada yang dari 48 volt, ada yang 72 volt, ada yang 60 volt ya. Jadi macam-macam, ini tergantung dengan kebutuhan dan desain kendaraannya sendiri ya. Ukurannya berbeda-beda ya, ukurannya berbeda-beda, tiap unit kendaraan juga beda-beda. Ada yang modelnya, ada yang kotak biasa ini dengan dimensi tertentu. Baterai motor listrik memiliki peran vital dari sebuah sepeda motor listrik. Kontribusi harga baterai mencapai setengah dari harga jual unit sepeda motor listrik. Inilah yang membuat pencurian baterai motor listrik marak terjadi. Bahwa harga dari kendaraan listrik itu hampir 40% atau 50% kontribusi terbesarnya ada di baterai. Ya. Jadi ya bisa jadi menjadi satu incaran orang-orang yang ingin berbuat kriminal untuk itu ya. Minimnya pengamanan baterai pada sepeda motor listrik memberikan peluang bagi para pelaku kejahatan. Bahkan dalam tempo kurang dari semenit, para pencuri mampu menggondol baterai yang tersimpan dalam kompartemen pada unit sepeda motor listrik. Kami coba tunjukkan kepada Anda kompartemen jok sepeda motor listrik yang menyimpan baterai. Iya saudara, jadi ini setelah diangkat ya dari dalam motor listrik, jadi posisinya diputar dulu ini, colokan ini untuk pengisi daya menuju motornya. Lalu saya angkat. Ini baterainya lithium ion, kapasitasnya 48 volt voltage-nya. Ya. Sekitar 10 kilo saudara. Ini saya sudah mulai keringetan ya by the way. Saya masukin lagi ya saudara. Ini. Lalu hold on. Oke, sampai ini klik. Seperti itu.
Dan Pak Ongko tadi sempat sebutkan ya Pak, untuk pengamannya masih tidak ada yang secara fisik akan menahan setidaknya dari tangan-tangan jahil yang mau mengambil. Salah satu cara yang dilakukan untuk mencegah pencurian baterai adalah sistem registrasi baterai. Dalam sistem ini, pengguna baterai kendaraan listrik memasukkan nomor registrasi ketika melakukan proses pertukaran baterai di gerai resmi. Identitas pengguna baterai akan tercatat dalam setiap pertukaran atau pergantian baterai. ID-nya base system sebenarnya. Jadi memang satu baterai itu tidak bisa dipindah-pindah motor lain seperti motor swap lain. Jadi kita benar-benar itu cuma buat motor kita. Sekretaris Jenderal Aismoli Hanggoro menyebutkan registrasi baterai dapat diterapkan oleh para produsen kendaraan listrik. Registrasi kalau dari sisi peraturan pemerintah belum ada kewajiban untuk meregistrasikan baterai, tapi mungkin di masing-masing brand dengan teknologinya mereka pasti ada juga menyematkan ya teknologi tertentu atau yang itu juga langsung meregistrasi baterai. Meski demikian, sistem registrasi yang berisikan identitas pengguna baterai ini belum menjamin pencurian tak terjadi. Selain pengamanan secara sistem, meningkatkan pengamanan secara fisik juga perlu dilakukan oleh para produsen motor listrik. Kalau pemerintah sudah memberikan sebuah arahan khusus untuk para brand-brand tersebut untuk memerhatikan soal keamanan baterai, itu rasanya akan lebih mudah diterima oleh para produsen. Proses pelayanan purna jual baterai motor listrik juga harus disempurnakan untuk mencegah penggunaan baterai-baterai ilegal hasil curian. Produsen sepeda motor listrik dapat memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan komponen baterai motor listrik. Saya yakin juga masing-masing brand punya kebijakan khusus ya, apakah mereka bisa langsung membeli dengan sebagai aftermarket part, kalau semua kendaraan itu masih dalam coveran asuransi, ataukah itu bisa jadi solusinya juga gitu loh, jadi ditanggung oleh asuransi. Di sisi pengguna kendaraan listrik, modifikasi fisik bisa dilakukan sebagai antisipasi agar baterai tak mudah dicuri. Yang kalau di sini ada pengaman buat kuncinya, pengikatnya ke rangka umpamanya. Jadi gembok atau jadi kita tinggal buka kalau mau cas, kalau enggak jadi kunci. Nah, itu kan lebih aman ya. Kalau saya sih coba dicek kunci joknya diperkuat aja lagi, didabelin lagi atau digembok. Kalau misalnya kagak mau dicuri itu jadinya kita kunci setengah aja, itu kan otomatis joknya itu kan kagak bisa kebuka, jadinya dia kagak bisa bakalan mencuri. Kalau untuk menghindarinya cukup kita cabut aja baterainya, kita masukin ke dalam rumah. Saja langsung. Siap, saya gas ya. Sambil. Iya, this is nice. Ada namanya, kita sebutnya cut off ya. Jadi kalau remnya ditekan, listrik dari baterai langsung terputus. Jadi ecunya nggak kebagian baterai, dia jadi mesinnya mati. Gitu. Jadi dia tinggal meluncur aja. Ya beda sama motor bensin kan, motor bensin bisa digas sambil direm gitu. Kalau ini nggak pilih mau gas atau mau rem. Saya dari awal ngingetin, ini mau digas atau mau direm harus pilih salah satu karena ada pengamannya. Banyak sih orang yang pengamannya diputusin, tapi saran saya sih nggak, dibiasain aja. Karena pengaman itu kalau pamannya ada ya amit-amit ya, kalau ada apa-apa sih ECU itu kan bahan elektronik ya. Namanya elektronik pasti ada kemungkinan rusak. Iya betul. Nah kalau dia rusak masih ada pengaman kedua ini tadi, pemutus arus. Ini di sini Mbak, di kabelnya. Oh, di kabel. Iya, di kabel ini ya. Ini yang berarti ya yang dimodif ini yang dicopot ya, kabel-kabel ini ya. Jangan dimodif. Saran saya sih jangan dimodif.
Jangan, waduh. Oh, ini satu nih, oke. Satu buat start awal, nanti sambil jalan tinggal pencet-pencet aja, tetek gitu. Kayak kopling tapi bukan. Tapi elektronik kayak main game. Ya kayak main game, bener. Kayak main game, tutup gitu. Langsung saudara. Kalau udah biasa ya kayak saya sih langsung 3 nggak apa-apa. Nggak berani saya. Terus kalau lagi berhenti begini, karena mamanya Mbak udah punya anak nih, terus mau nurunin anak nih, di P aja. Oh, ini nanti nyala lagi, harusnya remnya jangan ditekan. Nah, dia nanti P-nya nyala. Ini udah nggak bisa digas. Jadi kalau anak kecil kan kadang turun tuh, gitu. Jadi gitu kan. harusnya dia lebih aman dari motor bensin. Tinggal kitanya tertib apa enggak. Wow. Mudah sekali saudara memang, tapi di balik kemudahan itu juga ada kerentanan bagi mereka yang memiliki motor listrik seperti ini, rentan juga untuk menjadi target bagi mereka yang memang niat untuk mencuri baterai motor listrik saudara. Jadi memang harus waspada. Saya nyalain lagi Pak, punten, saya sekalian parkir deh. Pencurian baterai meresahkan para pengguna sepeda motor listrik. Lemahnya pengamanan baterai pada unit sepeda motor listrik memberi peluang bagi para pelaku kejahatan. Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan pemilik sepeda motor listrik untuk meningkatkan pengamanan secara otonom. Salah satunya dengan menambahkan kunci kompartemen penyimpanan baterai. Benar. Yang kalau di sini ada pengaman buat kuncinya, pengikatnya ke rangka umpamanya. Jadi gembok atau jadi kita tinggal buka kalau mau cas, kalau enggak jadi kunci. Nah, itu kan lebih aman ya. Penggunaan kendaraan listrik juga bisa memanfaatkan jasa bengkel-bengkel modifikasi dalam meningkatkan sistem keamanan. Nah, dia lihat paling tidak yang bisa dilakukan ya ke bengkel-bengkel modifikasi untuk memberikan jeda waktu yang agak lama supaya orang ini tidak mudah mengambil atau mengakses area baterai tersebut di dalam motor. Seperti apa ya? Mungkin kasih tambahan kunci lah. Di sisi lain, pihak produsen dituntut berinovasi untuk meningkatkan sistem keamanan seperti yang telah dilakukan pabrikan sepeda motor konvensional. Untuk para produsen ya cobalah berpikir untuk yang safety. Kalau di motor yang lain kan sekarang udah berpikir safety dan juga keamanan sebenarnya sudah harus dipikirkan. Bukan hanya kemudahan ataupun murah, tapi kalau misalnya memang gampang dicuri kan jatuhnya lebih mahal, harus beli baterai lagi gitu kan. Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia mengaku akan melakukan kajian mengenai keamanan motor listrik dan jaminan baterai. Dari asosiasi akan melakukan komunikasi, minimal melakukan satu kajian bersama atau kemudian kita brainstorming bersama supaya masyarakat yang membeli sepeda motor itu juga mungkin ada jaminan baterai, selain mungkin menyangkut masalah lifetime-nya juga adalah menyangkut masalah keamanan dari potensi pencurian itu saya katakan. Dan asuransi ini siap untuk melakukan mengcover terhadap potensi kehilangan dari baterai itu sendiri. Namun demikian, kerjasama B2B antara asuransi itu nanti dengan pihak APM. Jadi kalau kemudian baterainya hilang, ya mungkin asuransi itu akan bisa mengganti. Selain itu, asosiasi menilai perlu adanya pengawasan ketat terhadap penjualan baterai sepeda motor listrik melalui situs-situs belanja online. Tapi kalau bagi saya, penjualan baterai sepeda motor listrik secara online, kalau menurut saya harus diatur itu. Soalnya kita tidak tahu juga kualitas baterai seperti apa. Dan masyarakat mungkin tahunya saya pesan yang seperti ini. Tapi kalau kemudian baterainya nggak menggunakan spesifikasi yang diatur sebagaimana regulasi pemerintah, kan membahayakan. Saudara, berikut ini tips bagi para pengguna sepeda motor listrik untuk menghindari hilangnya baterai di dalam motor Anda. Pertama, pasang alarm agar para pencuri tidak bisa mengambil motor Anda. Dan yang kedua, apabila Anda melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan segan untuk melapor kepada petugas jaga atau polisi. Jangan lupa, ikuti terus perkembangan pemilu melalui Kompas TV independen terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Alifiana Damalik. Sampai jumpa.